Hamdan wa syukran lillahi ta'ala wa salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji basaratu syukur kita bacakan kehadirat Allah. Salawat barangkaikan dengan salam kita kirimkan selalu kepada Rasulullah. Kini lanjut kepada kajian kita, menyambung kajian kita di minggu yang lalu. Untuk lebih sinkronnya yang kini dengan minggu yang lalu, kita ulang balik cuplikannya di minggu yang lalu tu. Pertama, mana mungkin hati akan bersinar sedangkan bentuk-bentuk alam masih menempel dalam penglihatan mata hati. Yang kedua, mana mungkin hati itu bisa berjalan kepada Allah sedangkan hati itu sendiri masih terikat dengan keinginan nafsu. Itu kata Allah. Ya, kita kau dengar baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yatma'u ay yudkhila zalikal qalbu hadratallahi bi ayyushahidahu. Mana mungkin berharap hati tersebut bisa masuk ke hadirat Allah. Dengan cara mana bisa masuk ke hadirat Allah? Dengan cara dipandangnya di hati tadi akan Allah selalu. Dalam artian sebagaimana kaji yang kita baca tadi, yang kita sebut tadi, yang kita baca sama-sama tadi, hidup itu bukan kasar, dan hidup itu bukan batin. Tahu itu bukan batin, hidup itu bukan batin dengan hayat Allah. Jadi awak apa lain? Dihidupkan dan hidup siapa? Merasakan pada tutulah masuk kehadirat Allah nama. Pada tulah tadi celai tahu tubuh dan kasar kita dek tubuh dan batin. Tahu tubuh dan batin apa? Dek ilmu Allah. Siapa yang berilmu lagi? Allah dan kita hanya bongak. Jadi merasakan masuk kita tadi itu. Bongak yang berilmu itu adalah Allah. Itu namanya kita lah masuk kehadirat Allah. Jadi kok bahasanya gini, mana mungkin kita akan merasakan yang seperti itu dengan cara masuk hati itu kehadirat Allah, dipandangnya Allah dan akan selalu ada, akan selalu terlibat, akan selalu membuat skenario kepada dirinya, wa huwa lam yatahhar, sedangkan hati itu sendiri belum suci, belum bersih min jinabati ghaflatihi, daripada kelalaian-kelalaiannya. Nah, jadi artinya mana mungkin hati itu bisa masuk kepada hadirat Allah sedangkan hati kita itu sendiri masihlah lalai. Lalai kau dalam artian sama dengan orang yang junub. Ya, artinya min ghaflatihi syabihah. Artinya daripada kelalaian hati tersebut yang disamakan bil jinabati, yang disamakan dengan orang junub. Orang junub fakama yam yumna'ul junubu an min dukhulihil masjidah, sebagaimana dilarang orang junub untuk masuk ke masjid, kazalika seperti itu juga dilarang orang yang sedang dikuasai oleh kelalaiannya daripada masuk ke hadirat Allah. Jadi orang yang junub tak boleh masuk ke dalam masjid. Karena apa? Dek junub tadi. Orang yang lalai tak bisa masuk ke hadirat Allah di antara lalai tadi. Leton tu lalai kau dek kita apa? Kira-kira lalai kau apa? Ane lalai kau kira-kira apa? Dah mau hirau itu jo tuan Allah kau leh dah.
Ndak mau tahu juga merasakan keterlibatan kata Allah itu, itu dah lalai. Lengah hati awak. Kok makan, barasoki, dia usaha awak. Mulai, kok lomak lolo, dek sehat awak. Jadi berarti tidak ada takon senget seketek Tuhan Allah lah itu. Kau tangguh hati kita sedanglah lalai kalau lalai hati, tak bisa hati tadi akan masuk ke hadirat Allah. Pengaruhnya apa? Dia kurang ilmu atau memang apa? Dia pengaruh perangai kita atau makanan? Oh tu ya, apa yang membuat model itu? Dek perangai kita atau dek apa tadi? Dek amalan atau dek lain-lain. Ya salah satunya itu adalah dek perangai kita. Contoh gini kah? Allah tu maha suci, maha kotor. Maha suci. Yang akan bisa ditempati oleh Allah tempatnya suci kotor. Suci. Jadi karena hati kita kotor, hati kita kobak tak merasiah, maka disitulah Allah dah menggok kah tempat dan kotor. Kurang ilmu ya. Kalau kurang ilmu, itu sasarannya adalah amal. Jadi di samping itu untuk mana mengetahui masuk kita kotor hati, aku mending wetek tadi lah. Baba tingkek betul tu. Pertama sekali mangko susahnya hati tempati oleh Allah hati kita, karena hati kita kok kotor. Orang yang kotor hati itu biasanya tidak lantaran ini tidak ada sering mendengar pengajian sehingga tidak mengetahui hati itu sedang kotor. Latiga am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar, atau mana mungkin dia berharap untuk bisa memahami rahasia-rahasia yang halus. Bagaimana mungkinnya bisa hati itu memahami rahasia-rahasia yang halus, yaitu wahiyal ulumud daqiqah allati taridu ala qulubil arifin, yaitu yang dimaksud dengan rahasia-rahasia yang halus itu adalah ilmu-ilmu yang halus, ilmu-ilmu yang murni yang datang ilmu tersebut ke dalam hati para arifin, wa huwa lam yatub an hafwati, sedangkan dia sendiri belum bertobat daripada kecelaan hati itu. Jadi berarti selagi hati kita kotor, selagi hati kita tercela, dan kita tidak akan bisa memahami rahasia-rahasia di balik apa yang terjadi. Kalau tak pahami kita rahasia di balik apa yang terjadi kok, nyaman kita dengan kau. Kalau tak bisa kita memahami rahasia-rahasia yang halus itu akan menimbulkan pertanyaan banyak dari kita. Banyak kita menimbulkan pertanyaan. Bapa mangko modeko kejadiannya ya. Bapa mungkin modeko dan terjadi ya. Itu kan bentuk menimbulkan sebuah pertanyaan. Akan apunyo selalu menimbulkan pertanyaan karena nyo tidak memahami rahasia. Kalau kita bisa memahami rahasia, tak paham nih kita rahasia itu, kita akan menanti hikmah aja lah ini. Apa hikmah itu tadi ya?
apa hikmah yang terjadi pada kau dia tu. Kadang-kadang mandangi kita heboh, kita mereka acara oleh. Kenapa kita selalu memprotes itu, tidak menerima itu dalam hati karena kita tidak memahami rahasianya. Kalau kita paham rahasia di balik itu, mungkin kita akan menunggu hikmahnya. Rahasia maksudnya rahasia sifat-sifat Allah. Tu rahasia sifat-sifat Allah. Contoh, dak boge-boge ke dong, sakitnya kaki apa? Ayah berjalan. Kalau bapak tak memahami rasio itu, tak kau sakit kaki dia. Tak doge dia melai tadi dah. Tak doge kalau tunjuk kayu kaki tadi dah. Ini payah. Itu kan dia tak memahami rahasia. Tapi kalau bapak memahami rahasia, betul bisa memahami rahasia, sakit ke apa tu? Apa ingat yang membuat sakit itu adalah Allah. Ini baru sakit, kaki dia sakit. Ada kata tali orang apa disebut dia tolonglah tak kawan gege dah. Kini iko baru kaki yang sakit. Mau dibuat seperti apa oleh Allah, itu Allah menerima saja. Karena apa? Karena apa adalah lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah seluruhnya apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti apa nama itu? Apa memahami rahasia, maka apa akan nanti hikmah di balik. Sampai tu sampai kuene jokan diri pulang. Apa yang dimaksud dengan kecelaan itu? Wahia ma yasduru minhu minal ma'ashi la an qasdin. Yang dimaksud dengan kecelaan hati adalah perkara yang muncul dari hati itu daripada maksiat la an qasdin, tanpa disengaja. Jadi berarti yang dimaksud dengan kecelaan hati itu dosa yang kita lakukan tanpa disengaja. Jadi dosa yang kita lakukan tanpa disengaja, mestinya kita mesti bertobat kepada Allah. Wa innama ta'ajjabal musannifu an min zalik, dan sesungguhnya benar-benar heran pengarang tentang hal itu. Heran pengarang. Apa yang diherankannya? Lima fihi minal jam'i ba'da bainal ad-dad wa huwa muhalun, yaitu tentang perkara bergabungnya antara dua yang kontradiktif. Yaitu bergabung itu adalah mustahil, tidak akan mungkin. Dan kontranya tu hati bersinar kontra dengan hati menempel dengan alam. Alai, berjalan hati kepada Allah itu kontra dengan terikat. Alai, masuk ke hadirat Allah itu kontra dengan hati yang tidak suci. Memahami rahasia-rahasia yang halus itu kontra dengan belum bertaubat. Jadi kontradiksi. Contoh gini, mana mungkin bisa kita masuk ke suasana malam kalau air masih siang, itu kontra itu. Awak ingin malam dah sementara hari siang, lain mungkin dah. Tak, itu dah mustahil. Wa hadhil asyaul mazkuratu mutadadah. Ini perkara-perkara yang disebut adalah berlawanan, kontra. Fa inna israkul qalbi binuril imani wal yakini
mudadun lizulmatil lati istaulat alaihi birukuni ilal ayar wal akwan. Bersinarnya hati dengan nur keimanan dan nur keyakinan adalah kontra terhadap kegelapan yang dikuasai hati tersebut oleh alam. Hati kalau masih dikuasai di alam, hati kalau masih dikuasai di selain Allah, hati itu tidak akan bersinar dengan keyakinan. Hati itu masih bisa bersinar dengan keyakinan kalau hati itu lah tidak dikuasai lagi di alam. Artinya modeko ya nak. Kalau kita doko kasih A, kasih B kita jawab. Kalau kita doko kasih B, kasih A kita jawab. Antara A dengan B itu bertolak belakang. Antara Allah dengan makhluk itu bertolak belakang. Kalau kita hati ingin doko kepada Allah, tinggalkan makhluk. Kalau kita ingin doko kepada makhluk, tinggalkan Allah. Kini kita ingin doko kepada Allah, sementara hati masih doko kepada makhluk. Itu namanya kalau dicelik hatinya hati munafik. Sedangkan antara ajo si beko itu berlawanan. Antara dunia dengan akhirat pun sebenarnya kalau kita lihat berlawanan. Namun bisa kita atur dunia itu kalau kita jadikan dunia itu untuk menjembatani kepada akhirat. Bisa tak kita kira-kira sembahyang beribadah kepada Allah kalau kita sedang di sawah? Kira-kira apa? Sedang karajo di sawah bisa tak apa sembahyang? Kalau yo sembahyang apa? Sawah tadi. Berhenti dulu dah. Awak ke sawah aja. Mamang dia tapi awak sembahyangnya itu tak kena doa. Jadi kalau kita sholat, apa? Istirahat dulu. Nah, kalau kita ingin ke sawah, otomatis sholat tinggal. Dalam artian kita di sawah sembahyang, turut Tuhan kita memangku je, tapi kita sembahyang je. Wa'timaduhu 'alaiha bil masiri ila Allah ta'ala bi qat'i uqubatin nafsi mudadun lil i'tiqali fi habsil hawa wasyahwat. Bergantungnya hati kepada alam serta berjalannya kepada Allah Ta'ala dengan memutus ikatan-ikatan nafsu itu adalah kontra terbagi terbeleng. Hati berjalan kepada Allah mangkeen pengaruh nafsu itu kontra dengan hati takobe. Hati takobe. Apa yang mengobe? Syahwat atau keinginan-keinginan. Jadi hati yang takobe kontra dengan hati yang berjalan. Kalau you memang hati itu ingin berjalan, angkeen kobe. Kalau tidak diangkeen kobe tidak kau muat itu berjalan kepada Allah. Yang ketiga, masuknya kepada hadirat Allah untuk mensucikan hati dan membersihkan hati adalah kontra terhadap
perkara yang dia adalah masih lalai. Artinya untuk bisa masuk kepada hadirat Allah, hilangkan kelalaian. Tapi kalau masih lalai, tidak akan bisa masuk kepada hadirat Allah. Terus yang keempat, dan memahami rahasia-rahasia yang halus, yang berfaedah daripada ketakwaan, yang melahirkan ketakwaan, itu adalah kontra terhadap berkekalan di atas maksiat. Kalau kita selalu berbuat maksiat, terus kita membuat kesalahan, terus kita membuat larangan Allah, itu adalah kontra dengan memahami rahasia yang halus. Jadi kalau kita ingin paham, memahami rahasia-rahasia yang halus, iyo secopet mungkin kita bertaubat daripada kesalahan-kesalahan kita. Wa ilaihi isyaratu, dan kepadanya ada isyarah biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allikumullah, dan Allah akan mengajarkan kamu. Jadi sekuat apapun kita untuk berbajal, ya tak? Tidak akan dapat gaji dah. Kalau kita tak bertakwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah itu akan melahirkan ilmu yang diberikan oleh Allah. Apa cara? Yang pertama, kaji kita minggu yang lalu, hati tidak akan bersinar kalau hati masih menempel, penglihatan hati masih menempel, dan alam masih menempel dalam hati. Apa cara takwa di situ? Hilangkan dalam pandangan hati bahwa alam ko tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Kalaulah itu yang kita pakai, kita yakinkan seyakin-yakinnya bahwa alam itu tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat, maka Allah akan berikan kepada kita hati yang bersinar. Tuh. Sudah tu hati berjalan kepada Allah. Mana mungkin kalau hati tadi masih takobek. Apa cara bertakwa kita kepada Allah? Angken kobe hati tadi. Nah, kalau kita angken kobe hati tadi, itu namanya bentuk kita bertakwa. Akan diberikan oleh Allah kepada kita apa tadi? Mudah proses untuk berjalan. Dan ketika ingin hati masuk kepada Allah, itu kontranya dengan hati masih kotor. Jadi apa ketakwaan kita di situ? Berusaha kita sebisa mungkin untuk membersihkan hati. Kalau hati kita lah bersih, Allah akan memberi nilai plus kepada kita. Apa tu? Allah elok kita untuk masuk kepada hadirat Allah. Dan yang keempat, apa tadi? Berharap untuk bisa memahami rahasia-rahasia yang halus ke dalam hati para arifin. Itu kontranya dengan kita belum bertobat dari kesalahan. Apa takwa yang kita ambil di situ? Bertobat kita dari kesalahan-kesalahan, meskipun kesalahan tadi tanpa disengaja membuatnya, tetap kita tobatkan itu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepada kita, akan berikan nilai plus kepada kita. Apa tu? Itunya mudah kita memahami rahasia-rahasia yang halus. Dek kita yang pertama yang banyak dicari. Kawang hati dan kondaah. Bersinar hati dan kondaah. Ketakwaan kita sepelekan. Barek perjalanan. Barek perjalanan. Sebenarnya perjalanan itu tak barek. Kesadaran untuk bertakwa tadi itu tak barek. Takwa ini kan takut. Takwa. Ya ilmu minim. Ilmu minim.
takwa rajin. Ya. Al amalu bila ilmin, amal tanpa ada ilmu fawarat. Maka amal itu ditolak. Ilmu tanpa amal itu senantiasa akan ada. Dalam bahasa awalnya, amal kalau tidak ada ilmunya amal itu tidak ada. Ilmu kalau tidak mengamalkan, ilmu itu tetap ada. Itu makanya berdasarkan kepada ilmu amalan kita. Kalau tidak ada ilmu amal ibadah tadi itu ditolak. Tidak ada. Jadi ketakwaan itu adalah takwi bahasa awal. Dalam artian yang lebih joleh dan takwa itu adalah ada rasa memeliharakan diri daripada membuat yang dilarang oleh Allah dan memeliharakan diri daripada untuk tidak melakukan yang diperintahkan Allah. Dia untuk pengajian kita dulu yang sini. Boleh dibawa ke sipek, di sipek mana kita duduk. Oh gitu. Ya. Di sifat mana kita? Kalau sifatnya kita dulu, ada namanya sifatnya mazmumah, ada namanya sifatnya mahmudah. Ya. Kalau nen mazmumah itu sifat-sifat yang tercela. Kalau nen mahmudah sifat-sifat yang terpuji. Di sifat mana kita duduk? Yaitu kita duduk di sifat-sifat yang terpuji. Elok je kita ko mencari uang, nyaman je kita ko mencari saudara kita, alai indah bongi je kita ko mencari uang, banyak kita senyum, banyak kita merasakan kedamaian, tidak memakai hati yang sempit kita. Itu sifat-sifat apa nama itu? Sifat-sifat terpuji. Duduk kita di sifat-sifat yang terpuji. Ajeng kita berbuat dengan sifat-sifat yang sempit. Karena ada yang kalau elok kita tak kamu nampak ini yang kita nyolo mah, yang urusan nyolo dan urusan denloh. Dan dari siapa dia tak berhenti, dan dia tak kamu apa dia dah. Itu berarti sifat-sifat yang tercela nama. Wabima ruwiya fi ba'dil akhbar. Dan dengan terhadap apa yang sudah diriwayatkan dalam sebagian kabar-kabar Rasulullah. Man amilah, barang siapa yang beramal bima ya'lamu, terhadap apa yang diketahuinya. Siapa yang mengamalkan ilmu nenado, diamalkan ilmu nenado tu dunia. Warisahullahu ilma ma lam ya'lam, akan diwariskan kepadanya oleh Allah ilmu yang tidak dipelajari. Bila kita diamalkan ilmu nenado, akan ditambah dari Tuhan Allah ilmu nendak dipelajari. Tanpa ijtihad, memang langsung masuk. Apakah tanpa ijtihad? Tanpa ijtihad. Tanpa ijtihad. Sebagaimana contoh, dengan kita amalkan ilmu-ilmu kita, kau disuruh besok nak kaji kita buat, kau dilarang nak kaji kita tinggal. Berusaha kita kita mungkin untuk mau tian yang dilarang nak kaji, melakukan yang disuruh nak kaji kita buat tu terus akan diwariskan oleh Allah kepada kita ilmu. Kau seperti kau boleh kau gak ya. Berarti kita lah mendapat jawapan zona tu. Dia lah dia tanya kau hukum, besok dia tanya kau ustaz, besok apa nak aku hukum kau, kalau menurut apa kau boleh kau mungkin bah. Lalu dua ini sudah tu kita tanyaan. Boleh kau apa hukum itu ustaz? Dijawab ustaz tadi begini. Oh iya berarti lah tu jawapan yang pertama ya. Tu contoh ay. Ini jawapan tu lah do kita cuma untuk meyakinkan lain. Jadi berarti artinya dalam hadis Nabi kau siapa-siapa yang mengamalkan ilmunya nenado walaupun cik dua atau seketek diamalkannya ilmu tadi itu, Allah akan wariskan ke hatinya ilmu yang tidak dipelajari.
Atu makanya dalam kajian ada mursyid kedua. Dua datang. Mursyid kedua. Mursyid itu artinya kan pembimbing spiritual awak. Iya. Nah, beda kalau ustadz tuh membimbing untuk ibadah awak tuh. Kalau mursyid membimbing hati awak. Membimbing hati awak kedua. Yang pertama syekh guru uangnya tuh. Yang kedua Allah. Jadi berarti orang yang tinggi pahamnya tadi, makamnya tadi, nyo tak perlu bermursyid kepada orang lain dah. Nyo mursyidnya langsung Allah yang membimbing. Tanpa latih mursyid yang pertama bisa Ada bisa dah. Sebab kaji mengecekkan amalkan ilmu yang ditunjuk oleh mursyid awak dulu. Akan datanglah ke Allah yang menjadi mursyid. Jadi langsung dia Tuhan Allah nak dorong tu. yang ilmu laduni itu apa maksudnya? Itu maksudnya. Itu yang maksud dalam bahasa kita. Bahasa lain adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung diagiakan oleh Allah kepada hambanya. Jadi berarti mendapatkan ilmu laduni tadi adalah melalui ilmu yang dapat dari para mursyid dulu. Apa tadi? Siapa-siapa yang mengamalkan ilmunya, berarti ada ilmu kita. Ilmu dari mana tuh? Yang dari yang mursyid pertama lah di buat. Ada versi pertama akan diwariskan Allah Taala ilmu yang tidak dipelajari dari gurunya. Ilmu dari ilmu mana itu? Dari Allah lah ya. Jadi berarti iyo tergantung ilmu laduni kok kepada ilmu yang dipelajari dari guru itu dulu. Dari buku bisa. Dari buku atau kitab bisa. Kalau dari buku, dari kitab bisa, tetapi mesti kita mesti kita ada pembimbing karena apa? Karena kadang-kadang buku tadi itu apa deh kok cerita Surah. gambar. Pokoknya. Ya. Ya. Kalau di buku, awas kita membaca aja kalau saya lewat guru, surah yang kita. Itu dari surah. Contoh apa deh kok? Kami kan contoh deh kok. Buku-buku apapun, baik buku yang berseberangan pahamnya kita, kalau kita tidak punya filter, itu akan kita nilai jempol saudara. Ancak aja saudaranya. Contoh, kita di rumah dulu kan bak buku kami panggung kami itu dulu sudah tuh disariang, ya nak. Kalau sariangnya tadi itu tak rapi, gak jang sariang tadi itu, tak bawa nak katapang, ya. Tapi nampak nak katapang tu, tak nampak ada, sebab nyo dah putih aja model santan saudaranya. Tapi andai kata sariangnya tadi itu kita ulang balik dengan sariang yang gak rapi, kira-kira ada tak santannya. Jadi oleh karena itu orang yang tidak punya filter ini akan menganggap kata pang itu santan ini. Laduni itu siapa yang merasakan? Ilmu laduni itu siapa yang? Lah ya hamba itu sendiri. Tak dicolek, tak korona colek orang. Tak kalau dicolek orang tu ya. Tak nampak orang tu. Di siko kadang-kadang di siko kontra terjadi orang yang awam, orang yang ilmu syariat. Kontras itu deh. Contoh, boleh kita buka terjemahan surah Al-Kahfi. Di antaranya ada di situ ilmu laduni yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir. Sementara Nabi Musa ilmu diberikan oleh Allah adalah ilmu syariat. Sewaktu Nabi Musa sedang berkhutbah, Banyak. Ada beberapa poin. 3 poin. Lebih 3. 3 poin tu. Lah celik. Itu celik bekok. Jadi berarti Nabi Musa tafsirannya lebih luas. Nabi Musa sedang berkhutbah, sedang berceramah. Diajukan pertanyaan dia umat beliau, dia kaum beliau, dia umat beliau. Siapa yang ahli tentang kitab Taurat? Apa kerja Nabi Musa? Aku yang ahli. Secara lihatnya memang benar. Yang mengaku kitab Taurat itu pertama sekali Nabi Musa. Sudah tu Nabi Harun. Sudah tu yang terakhir adalah Qarun yang hartonya dibonamkan oleh Allah. Itu yang menguasai. Tapi di saat beliau menjawab aku tadi, mungkin direndahkan yang lain.
Akhirnya kau ditegur oleh Allah. Ada yang lebih alim daripada engkau. Ingin belajar dia nyo, sikit cerita namun kalau ingin belajar pun ada lauk si kuat. Sikit cerita, akhirnya dengan lauk tadi itulah sebagai wasilah jembatan untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Ingin belajar dengan Nabi Khidir. Kalau belajar kepada Ambo punya guru lah. Dan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala berbeda dengan engkau punya ilmu lah. Ilmu engkau mungkin berbeda, kita mungkin kontra. Takkan bisa engkau nuwe endoi. Iya toh. Mengkosnya tak kesanggup engkau no, ya insya Allah bisa itulah cawan-cawan. Kalau engkau bisa, ya oke lah. Tapi jadi tanya apa yang buat. Poin pertama, anak kita dalam tafsir menyebutkan ada lebih kurang 40 orang. Cuma dalam Quran ada sebutkan 40 tu dah. Ada bunuh langsung tu. Kira-kira menurut saya, bunuh anak wan tu tak ada salah nak orang. Timbul protes. Pertanyaan besar. Kenapa dibunuh anak kau tak salah dok? Ancak lo anak tu naik. Apa kejadian? Dia punya ilmu lo. Engkau punya ilmu lo, ilmunya beda aja kau. Aku yang maksud, kayak cerita aja lah. Itu adalah ilmu laduni. Jadi makanya ilmu laduni itu ilmu yang diberikan oleh Allah. Orang awam menganggap itu salah. Pada aku salih lah. Aku salih. Mariaman. Nah, bukan aku salih pada aman. Apa beliau? Pas sudah duduk tadi, tiba mursi untuk berjalan. Berjalan ini tak masalah. Kira kira tu. Menurut kita apa? Dia alam. Tak pamit kira. Akan apa kita menganggap pada itu karena kita masih memandang uang. Seperti apa kecil uang mereka. Dan ilmu laduni tadi, dia tak memikirkan uang. Dan dipikirkan adalah Allah. Itu sulit mulai dari kita. Nah, sebenarnya terus. Ini kan tiba-tiba nak bisa dipergunakan terus menerus. Ini apabila lah tiba kondisikan batin, itu langsung berangkat. Ini tak akan pamit kan itu. Kita sholat dulu. Kita terus sambung nanti insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.